Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 781 sudah lama. Jauh dari perbincangan dua mantan sahabatnya, Luna duduk di hadapan wanita cantik yang galak dan tomboy. Dia adalah Ratu Raja Veles Viserion, Nina Viserion. Namun, meski memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang, mereka tampak mengobrol seperti sahabat. Seolah-olah Luna memberikan efek seperti itu pada semua orang. Sampai dia membeku. Sebuah suara bergema di kepalanya, dihasilkan dari cermin yang bergetar hebat di cincin spasialnya. Sepertinya kamu tidak lagi menganggap ini terlalu serius, adik perempuan tersayang. Aku tidak akan membuang waktuku untuk mengingatkanmu mengapa kita melakukan ini. Aku hanya menelepon untuk memberitahumu bahwa aku tahu boneka suamimu adalah mencoba yang terbaik untuk mencari sekutu. Akan menjadi kepentingan terbaikmu jika kamu menggagalkan rencananya. Jika tidak, aku yakin kamu tahu konsekuensinya. Kenapa aku melakukan itu? Veles memandang Dion dengan penuh tanda tanya. Kesombongan adalah sesuatu yang biasa ia alami. Tetapi apakah cerdas untuk memberitahu seseorang yang pendapatnya sangat bertentangan dengan diri Anda sendiri bahwa Anda yakin akan berubah pikiran? Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang sombong, terlebih lagi bagi Veles yang telah menyatu dengan darah naga. Bagaimana dia bisa dengan mudah berubah pikiran? Meskipun dia menghargai pertarungannya dengan Dion, hanya nalurinya yang mengatakan kepadanya bahwa temannya telah kembali. Tidak ada bukti nyata. Meskipun dia mempercayai naluri itu, bahkan sampai pada titik bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk itu, yang tidak ingin dia lakukan adalah mempertaruhkan nyawa orang lain. Dion tersenyum. Sederhana saja, aku tidak akan menyatakan bahwa persahabatan kita di masa lalu bukanlah sesuatu yang ingin kulakukan. Itu hanya akan menyia-nyiakan waktu kita berdua. Meski aku berharap bisa memperbaikinya suatu hari nanti, satu hari saja tidaklah cukup dan aku tidak akan menghinamu seperti itu. Jadi, bagaimana kalau kita fokus pada keuntungan saja? Veles mengangkat alisnya. Tapi, dia puas dengan respon Dion. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun seiring berjalannya waktu, dan jika sudah hancur, hampir mustahil untuk dibangun kembali. Jika itu adalah orang normal, Veles tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua. Satu-satunya alasan dia melakukannya adalah karena dia selalu menganggap perubahan kepribadian Dion yang drastis terlalu aneh untuk diterima. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Veles yakin Dion belum pernah bertemu Luna sebelumnya. Faktanya, mereka menjelajahi dunia bersama-sama dan dia juga yakin tidak satupun dari mereka yang mengetahui apapun tentang hadiah pernikahan untuk turnamen tersebut. Kedua, Veles tahu lebih dari siapapun betapa Dion jatuh cinta pada Amporae. Sebagai manusia yang telah menyatu dengan darah naga, mengatakan bahwa Veles adalah seorang yang bebas memilih adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Terlebih lagi, meskipun memiliki kepribadian yang berbudi luhur, dia tidak memiliki keraguan untuk selingkuh dari istri dan selirnya. Jika sebulan berlalu tanpa dia menambahkan wanita lain ke haremnya, keluarganya mungkin akan meletakkan tangan mereka di keningnya dan memeriksa apakah dia sakit atau tidak. Namun, meski memiliki teman yang sering mengunjungi rumah pelacuran dan mengejar Rock, Dion tidak pernah menaruh perhatian pada wanita manapun. Meskipun benar bahwa Luna ratusan kali lebih baik daripada wanita manapun yang bisa Anda temukan di jalanan atau di rumah bordil. Bukankah reaksi Dion terhadapnya terlalu berlebihan? Sesuai harapan Veles agar Dion bertanggung jawab atas Luna. Namun sebenarnya jatuh cinta begitu dalam hingga menjadi pion keluarga bulan? Dion yang dia kenal lebih baik mati daripada menikah di rumah wanitanya. Sebenarnya, pria mana yang rela berbaring seperti itu? Itu memalukan. Hanya satu hal yang memalukan jika Anda mengambil nama gadis istri Anda untuk nama Anda sendiri. Bukankah kamu akan mengebiri dirimu sendiri? Karena semua alasan ini, tidak mengherankan jika Veles menganggap perubahan mendadak Dion mencurigakan. Jadi, untuk memahaminya, dia memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua kepada mantan temannya ini. Apakah kesempatan kedua ini akan berhasil atau tidak? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Apa saja manfaatnya? Veles akhirnya berbicara setelah hening beberapa saat. Beberapa hal, jawab Dion dengan percaya diri. Pertama-tama aku akan mengatakan beberapa hal yang bisa kamu pilih untuk dianggap benar atau salah. Pertama, mata-mata dari klan malaikat telah lama aku hapus. Satu-satunya yang tersisa adalah mata-mata yang telah aku tandai untuk diamati, dan satu-satunya orang yang mengetahui daftar ini adalah diriku sendiri dan bukan orang lain. Mata Dion menyipit saat dia menekankan kata-kata selanjutnya. Termasuk Ratu Luna. Mata Veles membelalak saat mendengar ini. Tanpa disadari, dia merasa Dion membenarkan kecurigaannya dan beban yang dia dengar sepertinya terlepas saat dia bersandar ke kursinya. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain yang dikatakan Dion karena hal itu tidak dapat dikonfirmasi atau disangkal, bahkan oleh Dion sendiri. Namun, poin Ratu Luna.
Itu memang menarik. Kedua, jika Anda menyetujui persyaratan kami, orang yang memimpin pasukan kami adalah saya. Veles tertawa pura-pura marah. Apakah ini sebuah lelucon? Dia sangat menyadari kekuatan klan malaikat, sebagian besar disebabkan oleh mata-mata yang dia tempatkan sendiri. Klan malaikat, paling banyak, memiliki sekitar 50.000 prajurit yang mereka miliki. Viserion dan berbagai afiliasi klan menguasai hampir 20 kali lipatnya. Meskipun kualitas mereka tidak mencapai klan malaikat karena faktanya banyak dari mereka terdiri dari berbagai klan berkualitas rendah yang telah mereka taklukkan selama bertahun-tahun. Sehingga komandan utama mereka hanya berkontribusi kurang dari 5% dari total pasukan mereka. Bukankah itu lelucon yang berlebihan? Dion mengangkat bahu mendengar jawaban Veles karena dia mengharapkannya. Kamu harus menahan tawamu setelah kamu mendengar kenapa aku begitu yakin kamu akan setuju. Selain itu, aku harus memperjelas satu hal lagi. Lawan kita kali ini tidak bisa dianggap enteng. Kamu sudah memahami hal ini, aku yakin. Kalau tidak, dengan kesombonganmu, kamu sudah lama menghapusnya dari muka bumi. Planet ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 782 perubahan. Dion menatap Veles dalam-dalam sebelum melanjutkan. Ada alasan dibalik mengapa pangeran dari klan Dewa Kaisar akan mengisi diri hingga menikah dan menjadi raja dari klan Dewa Kerajaan Belaka. Selain itu, mengapa mereka mengadakan turnamen untuk mengumumkannya? Apakah pangeran dari klan Dewa Kerajaan klan Dewa Kaisar benar-benar ingin membuktikan sesuatu kepada putri klan Dewa Kerajaan? Jika dia menyukai Luna, bukankah dia akan merebutnya begitu saja? Terlebih lagi, mengapa turnamen ini diadakan di sini? Di atas semua ini, mengapa mereka memerlukan waktu 30 tahun untuk mulai mengganggu klan malaikatku? Kaisar apa? Klan Dewa akan menerima penghinaan seperti itu sambil berbaring. Bahkan menunggu dengan sabar, menurut perkiraanku, bahkan jika kami menambahkan sekitar 1 juta prajurit Anda, kemungkinan kami untuk menang, bahkan dengan kesombongan Raja Jabari. Hanya sekitar 40% mendengar hal tersebut, Veles tiba-tiba tertawa lagi. Jika seseorang tidak mengetahui masalah ini, mereka mungkin mengira Anda rendah hati. Pasukan klan bulan mendekati 3,5 juta. Terlebih lagi, barisan mereka terdiri dari klan Dewa Kerajaan bersama dengan 2 klan tingkat dewa lainnya. Faktanya, satu-satunya alasan jumlah mereka sangat sedikit adalah karena mereka hanya memiliki keputusan untuk menghabisi para elit mereka. Jika mereka membawa seluruh tubuh mereka yang mampu bertarung, mendekati 500 miliar bukanlah hal yang mustahil. Bukan hanya jumlah mereka yang hampir 4 kali lipat jumlah kita, haruskah aku memutuskan untuk bergabung dengan usahamu? Mereka juga jauh lebih unggul dalam hal kualitas. Teknik mereka minimal berada di puncak tingkat bumi dengan para elit terbaik mereka bahkan memiliki teknik surga. Tidak ada satupun yang lebih rendah dari alam suci. Dan Anda benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan peluang 40%. Sungguh berani. Sementara Veles hampir mati karena tawa, Dion juga tertawa dalam hati. Kesombongan di matanya semakin membesar. Dia tidak percaya bahwa Veles menganggap teknik puncak bumi sebagai hal yang mengesankan ketika Dion dapat memperlakukan teknik tingkat ilahi seperti kertas toilet jika dia mau. Itulah keuntungan memiliki seluruh perpustakaan klan Dewa Kaisar yang berdiri di puncak kosmos diserahkan kepada Anda. Bahkan di zaman kuno, teknik tingkat ilahi hanyalah legenda yang hanya dilihat oleh klan Dewa Kaisar ke atas. Bagaimana teknik tingkat ilahi puncak seperti teknik membelah jiwa Dion? Hanya mereka yang mampu menghancurkan klan utama Viserion memohon tangan yang akan memilikinya. Namun, bukankah Dion memiliki 2 teknik tingkat ilahi puncak? Tidak hanya jiwa yang terkoyak, namun kehendak Kaisar Iblisnya juga bisa dianggap berada pada level itu. Dion menganggap reaksi Veles mirip dengan katak di dasar sumur. Bagaimana dia bisa bereaksi jika dia mengetahui bahwa, dengan bantuan Sol Tome dan karena jiwa Dion telah menembus tingkat surgawi, mantan temannya dapat mempelajari teknik tingkat surga apapun secara instan? Melihat Dion hampir tidak bereaksi terhadap pengawasannya dan matanya menunjukkan sedikit ejekan di dalamnya. Veles akhirnya berhenti tertawa sebelum berbicara dengan serius. Karena kamu mengatakan 40%, kami akan berhenti di situ saja. Namun, ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang klan malaikatmu. Dion mengangkat alisnya. Veles mengatakan hal itu, kemungkinan besar dia benar-benar tidak mengetahui informasi ini, jadi dia bersemangat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jika informasinya bukan tentang masalah sensitif seperti itu, Veles mungkin akan lebih menarik rasa ingin tahu Dion. Tapi, dia malah berbicara langsung. Aku tidak sepenuhnya yakin mengapa ayahmu menyembunyikan ini darimu dan hanya punya beberapa tebakan, tapi di seluruh kosmos. Hanya ada segelintir klan yang cukup berani untuk menyentuh klan malaikatmu. Aku tidak tahu semua detailnya, tapi yang bisa kukatakan adalah tidak ada seorang pun yang rela menyinggung ayahmu itu. Pria yang tidak lagi memiliki apapun untuk dilindungi adalah tipe pria yang paling berbahaya. Veles berkata dalam-dalam. Dia jelas tahu bahwa ayah Dion sudah meninggal, tapi maksudnya jelas.
Tidak ada yang berani menyentuhmu karena bayangan ayahmu saja sudah cukup untuk menghalangi mereka. Dion merenung sebentar. Dia tidak tahu apa puncak keberadaan di zaman kuno ini karena dia tidak fokus pada hal itu sama sekali, tapi mungkinkah ada pria yang begitu kuat? Dan bukankah ayahnya sudah meninggal? Mengapa orang mati masih bisa menekan klan Dewa Kaisar? Kecuali dia salah tentang siapa yang terlibat dalam kematian ayahnya. Tiba-tiba, pikiran yang melenceng membuat keringat dingin membasahi punggung Dion. Jika ayah Dion begitu kuat sehingga bahkan klan Dewa Kaisar tidak berani menganggap enteng klan yang hanya terdiri dari 200.000 orang. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya? Namun, bukan pemikiran itu yang membuat Dion membeku. Jika klan Bulan dan Ahpuh tidak bertanggung jawab atas kematian ayahnya, kemungkinan besar mereka mengira dia masih hidup. Itu akan menjelaskan mengapa mereka tidak menyerang Dion demi Luna. Lagi pula ayah Dion masih hidup ketika dia menikah dengan Luna. Tapi, jika mereka mengira ayahnya masih hidup namun mereka masih memiliki keberanian untuk menyerang klan malaikat mereka. Apa yang mereka andalkan untuk memberi mereka kepercayaan diri dalam menghadapi ahli sekuat ayahnya? Dion mengertakkan giginya. Sedikit informasi saja telah mengubah banyak hal. Jika dia masuk tanpa mengetahui hal ini, bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Ia yakin Luna tidak akan tahu apakah ayahnya masih hidup atau tidak. Karena sosok masa lalunya tidak pernah membiarkan Luna melihatnya bersedih karena tidak rela melihat cintanya menangis. Selain itu, Luna tidak pernah berinteraksi dengan anggota klan lainnya, selalu berdiam diri di kamar mereka. Dia tidak punya teman di klan malaikat, dia juga tidak punya informasi inti. Adapun mata-mata klan malaikat, mereka belum pernah mengadakan pemakaman karena tidak pernah menemukan jenazah ayahnya. Dia dianggap mati. Semakin Dion memikirkan hal ini, dia menjadi semakin bingung. Mungkinkah ayahnya belum meninggal sama sekali? Tapi dia tidak melihatnya selama lebih dari 20 tahun. Dion menggelengkan kepalanya. Semua itu tidak penting, karena klan Bulan mengira ayahnya masih hidup. Namun berani menyerang, mereka memiliki kartu truf yang Dion tidak tahu bagaimana mempersiapkannya. Dan menurutmu mengapa ayahku tidak memberitahuku hal ini? Pev, Veles mendengus. Apakah kamu pikir kamu akan peduli? Dengan kepribadianmu, kamu akan bersumpah untuk mengalahkannya suatu hari nanti dan menggantikannya. Mengapa seorang ayah merasa perlu untuk menyombongkan diri kepada putranya? Lagi pula kamu akan mengetahuinya pada akhirnya. Dion menatap Veles dan pandangan aneh sebelum tertawa. Dalam kehidupan aslinya, di luar persidangan ini, bukankah itu adalah kata-kata yang sama yang diucapkannya kepada ayahnya sendiri? Dia lupa berapa kali dia kehilangan ketenangannya selama sesi latihan. Bersumpah demi Tuhan bahwa dia akan mengalahkan ayahnya suatu hari nanti. Sayang sekali dia tidak pernah mendapat kesempatan. Lihat tawa, namun tatapan sedih yang jelas di mata Dion, sedikit rasa kasihan dan pengertian terpancar di mata Veles. Meskipun dia juga tidak mengetahui apakah ayah Dion masih hidup atau tidak. Yang dia tahu adalah bahwa dia tidak berada di klan mereka setidaknya selama 20 tahun. Jika tidak, jabatan raja tidak akan pernah diteruskan ke Dion. Jelas sekali, Dion merindukan ayahnya. Sambil menghela nafas, Dion menggelengkan kepalanya. Karena kita saling memahami, sebaiknya kita melanjutkan. Satu-satunya alasan saya mengatakan apa yang saya katakan tentang kekuatan klan Bulan adalah untuk memberitahu Anda bahwa satu-satunya cara bagi kita untuk memiliki peluang 40% adalah jika saya memiliki perintah. Perintah saya tidak dapat dipertanyakan, dan terserah padamu untuk meyakinkan klanmu untuk menerimanya. Iya, Veles melambaikan tangannya. Ini hanya dengan syarat kamu bisa meyakinkanku, sesuatu yang belum kamu lakukan. Dion tersenyum penuh arti. Apakah kamu tidak memperhatikan dengan siapa aku datang ke sini? Veles mengangkat alisnya. Maksudmu Luna, apakah kamu menggadaikan istrimu? Harus kuakui, dia adalah wanita cantik yang menggemparkan dunia. Meski bertubuh mungil, aku belum pernah mencicipi wanita sekaliber dia. Itu memang merupakan anugerah yang luar biasa. Dion memberi Veles jawaban, benarkah ekspresi sebelum memutar matanya? Simpan nafsumu untuk dirimu sendiri. Aku tidak punya kebiasaan berbagi wanita. Maksudku pedagang brinsop, kata Dion perlahan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 783 pentingnya. Pada awalnya, fitur Veles muncul dalam kekecewaan sebelum kebingungan. Namun detik berikutnya, matanya membelalak. Kecil itu, Dion menyeringai. Senang sekali berbicara dengan orang pintar, saya tidak perlu menyia-nyiakan kata-kata saya. Plot Dion sederhana. Sama seperti merchant brinsop yang memasukkan pengaruhnya ke dalam perekonomian klan malaikat, menjadi mata-mata. Dia telah melakukan hal yang sama dengan klan lain yang tak terhitung jumlahnya. Veles baru menyadari bahwa brinsop sebenarnya adalah mata-mata. Dengan santai mengetuk sandaran lengan kursinya. Dion bersandar. Kemungkinan besar, klan Bulan sudah mengetahui bahwa aku ada di sini. Veles mengertakkan gigi karena frustrasi. Konyol sekali. Dan setelah semua ini, kamu berani bilang kita punya peluang 40%?
Dion mengangkat bahu, apakah kepribadianmu memungkinkan kami melakukan penyamaran? Kamu praktis mencoba memenggal kepalaku saat aku melangkah ke wilayahmu. Wajah Veles memerah karena 70% kemarahan dan 30% rasa malu sebelum dia menjadi tenang. Dia tahu bahwa Dion benar. Dengan bantuan Brinsop, saya mungkin dapat menjamin bahwa 80% mata-mata akan dibasmi. Ditambah dengan beberapa metode lain yang akan saya berikan kepada Anda, jika Anda setuju, saya berani mengatakan bahwa mereka semua akan disingkirkan. Itu tawaran yang cukup menggiurkan. Veles tahu betapa pentingnya memiliki intelijen terhadap mata-mata. Tidak ada klan yang bisa makmur tanpa memiliki informasi seperti itu. Bahkan klan Ragnar dari zaman Dion bahkan langsung membunuh semua mata-mata yang mereka temukan untuk mencegah bocornya informasi menara epistemik. Tidak perlu membunuh mereka semua karena itu hanya akan mendorong musuh untuk mengirim lebih banyak lagi. Tapi, alangkah baiknya mengetahui semuanya. Kemudian, seseorang dapat memberikan informasi palsu kepada musuh untuk mendapatkan keuntungan. Satu-satunya alasan Dion tidak menggunakan pendekatan ini adalah karena dia tidak punya cukup waktu untuk memanfaatkannya dengan baik. Veles tahu bahwa jika dia tidak bisa menghadapi mata-mata ini, peluangnya untuk menguasai kosmos akan menemui hambatan pertama di planet Heaven kecil ini. Luna, Nina berdiri, tubuhnya yang menggairahkan mengenakan spandex hitam ketat. Budaya Viserion berbeda dari klan malaikat dan kurang konservatif. Tapi, meski begitu, mereka saat ini berada di Imperial Harem, dia bisa memamerkan dirinya sesuka hatinya. Ditambah lagi, bagaimana mungkin istri pertama Veles tidak memiliki kecantikan yang luar biasa? Semuanya, mulai dari rambut hitam legamnya, ditarik ke belakang menjadi ekor kuda. Hingga mata hijau berkilau dipenuhi dengan kesempurnaan yang hanya sedikit dari Luna dan Amporae. Luna pusing karena pusingnya. Sambil tersenyum, dia meyakinkan Nina bahwa dia baik-baik saja. Bagaimana kalau kamu memberiku tur kecil ke istanamu yang terhormat? Nina mengepalkan tangan, dengan senang hati menurutinya. Tapi, dia tidak menyadari tampilan rumit pada wajah Luna saat dia berbalik. Kedua wanita cantik itu dengan santai berjalan mengelilingi kastil, tertawa kecil pada diri mereka sendiri saat para pelayan di sekitarnya mencoba yang terbaik untuk menghindari mereka. Bahkan beberapa bangsawan yang tersisa hanya berani menjaga setelah mereka melewatinya. Tapi, bahkan mereka langsung berteriak ke muka, memarahi diri mereka sendiri. Keduanya adalah istri dari dua pemuda paling berbakat dalam sejarah kuadran ini. Bukankah mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian karena mengingini mereka? Bukannya mereka tidak mengetahui tindakan menghina Dion dalam beberapa dekade terakhir. Tapi itu hanya membuat mereka semakin takut. Bagi seorang pria yang mencintai seorang wanita sampai pada tingkat mengabaikan harga dirinya. Bukankah dia sama saja dengan orang gila? Bagaimana reaksinya terhadap mereka yang memperhatikan segala bentuk nafsu? Bahkan ada rumor bahwa dia sendiri tidak berani menyentuh istrinya sendiri. Memperlakukannya seperti boneka porselen tanpa celah. Sayangnya, dia juga mengabaikan selirnya demi dia juga. Memikirkan hal ini, mereka tidak lagi berani memikirkan kecantikan mungil berambut perak meskipun kehadirannya begitu magnetis. Bahkan seorang wanita pun tidak akan mampu mengendalikan nafsunya yang membara selama bersamanya. Bisa dibayangkan keinginan keras yang diperlukan seorang raja, yang lebih jauh lagi adalah suaminya, untuk tidak menyentuhnya juga. Itu pastinya seorang pria yang mampu melakukan apa saja untuk istrinya ini. Tentu saja, semua ini tidak akan berarti apa-apa jika Dion tidak mengalahkan raja mereka sendiri di depan mereka semua. Dalam masyarakat mereka seperti naga. Kekuatan berarti segalanya. Mengenai wanita Raja Viserion, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Berbeda dengan Dion yang tinggal di klan lain, raja mereka ada di sini. Yang lebih parah lagi, dengan sifat ratunya yang pemarah, dia bisa meledak kapan saja. Suatu hari dia mungkin senang memamerkan tubuhnya dan membiarkan mata mereka memanfaatkannya, tetapi di hari lain, dia mungkin akan memenggal kepala mereka karena melakukan hal yang sama. Namun Luna sepertinya tidak ditatap. Bagi wanita seperti dia yang bahkan tidak malu jika erangannya didengar oleh para pengawal suaminya, bisa membayangkan apa yang harus dilakukan untuk membuatnya bingung. Nina menarik lengan kecil Luna ke arah dirinya, menekannya ke payudaranya yang hampir terlalu besar. Luna kecil, kedua wanita itu berjalan ke taman pribadi, menghindari panas di dalam kastil, sebelum berbaring di rumput hijau di tepi danau yang tenang. Jangan bilang kalau rumor tentang kamu dan suamimu itu nyata. Sebenarnya Nina dan Luna telah berteman baik sejak muda. Jelas sekali, Nina tidak tumbuh besar di klan Viserion dan sebenarnya pernah menjadi putri klan Dewa Raja di beberapa alam semesta saja. Selama turnamen Universe, Veles menarik perhatiannya dengan penampilannya yang sangat mengesankan. Oleh karena itu, keluarganya tidak memiliki keraguan untuk menikah dengannya meskipun dia hanya berasal dari klan cabang. Hal ini terutama terjadi karena mantan Raja Dewa klannya sebenarnya adalah klan bawahan dari klan Viserion utama. Oleh karena itu, klan utama berharap menggunakan Nina sebagai cara untuk mengawasi Veles dari jauh.
Orang mungkin bertanya-tanya bagaimana putri klan Dewa Raja bisa menjadi dekat dengan seseorang yang berada jauh dari posisinya. Tapi, penjelasannya memiliki alasan yang sama dengan mengapa pangeran klan Dewa Kaisar dengan rajin mencoba merayu dia untuk menjadi istri pertamanya. Luna istimewa melampaui apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi sejarah klan bulan bahkan lebih istimewa lagi. Banyak yang menduga bahwa petunjuk asal-usul Luna sangat cocok dengan misteri tertentu dari klannya. Menjadi pria yang cerdas, mendiang ayah Luna memutuskan untuk mempublikasikan sifat khusus putrinya daripada mencoba menyembunyikan sesuatu yang dia tahu tidak bisa dia lakukan selamanya. Bukan saja hal ini tidak menjadi bumerang, namun malah membuat klan bulan mereka mendapatkan keuntungan dari semua pihak. Karena tidak ada seorang pun yang mau mendeteksi kemungkinan kecil bahwa gagasan mereka benar. Seperti spekulasi-spekulasi ini, itu adalah cerita lain kali. Dengan terlalu banyak poin penting sejarah dan misteri untuk dijelaskan dalam waktu singkat. Namun yang penting saat ini adalah kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 784 hilang. Jika tidak ada klan yang berani menyerang klan bulan dengan enteng, lalu kekuatan apa yang mampu memaksa Luna dan kakaknya terpojok? Bukankah klan seperti itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan? Mungkin jika Dion tahu tentang ini, daftar hal-hal yang harus dia persiapkan akan bertambah satu sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin inilah alasan sebenarnya mengapa klan bulan berani untuk menyerangnya sekarang meski mewaspadai ayahnya. Luna mencium tubuh mungilnya sambil menguap manis. Garis lekuk tubuhnya dieksploitasi melalui pakaiannya yang dulu longgar, seolah membuat mata Nina menikmati pesta. Rumor apa yang mungkin kamu bicarakan? Mata Nina berbinar, tak sedikit pun menyembunyikan apresiasinya terhadap sosok Luna. Orang-orang di sekitarnya selalu menjulukinya sebagai wanita yang galak, dan mungkin dengan sisi kepribadiannya muncullah hasrat terhadap tubuh wanita yang melampaui batas ketertarikan ringan. Suamimu adalah pria paling tampan yang pernah kulihat. Dan kamu adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Bukankah sayang jika aku tidak pernah bisa menggendong anak seperti itu dalam pelukanku? Nina secara tidak sengaja meremas kedua pahanya, dengan ringan menggigit bibir penuhnya. Luna terkikik, menyapukan mata ungunya ke tubuh Nina yang menggairahkan dan membungkus spandex. Apa sebenarnya rumor tersebut? Nina mencibir yang dicat merah. Orang bodoh itu tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Dia adalah wajah cantik yang ingin sekali kulihat. Tapi sayangnya, aku hanya punya kesempatan untuk bertemu dengan satu pria seumur hidup ini. Munafik sekali. Tawa Luna semakin bertambah mendengar kata-kata ini karena dia menyadari betapa Nina sendiri juga seorang munafik. Bagaimana mungkin Luna tidak mengetahui rumor apa tersebut? Nina mencaci maki Dion karena tidak memanfaatkan kecantikan istri di hadapannya, namun di saat yang sama, ia mengeluhkan suaminya yang terlalu memperhatikan kecantikan. Jika itu bukan kemunafikan, lalu apa? Mengenai alasan Dion mengabaikannya secara seksual di sebagian besar pernikahan mereka. Luna sangat jelas tentang alasan sebenarnya, tapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun, mengetahui preferensi adalah alasan mengapa dia tidak pernah benar-benar membenci suami yang bodoh itu. Sebenarnya, menjaga keperawanannya seharusnya sejalan dengan rencana mereka. Tapi, sebelum Luna menyadarinya, dia rela kehilangannya. Dia tidak bisa lagi menentukan pilihannya tentang bagaimana dia akan menghadapi dilema itu di masa depan. Sejujurnya, dia begitu tenggelam dalam kenikmatan sehingga dia tidak berpikir jernih sejak dia memasukkan Dion ke dalam mulut. Dia bahkan sempat curiga bahwa suaminya telah membiusnya, tetapi dia tahu bahwa tubuhnya sendiri lebih baik daripada orang lain. Bahkan racun paling jahat di dunia pun tidak akan berpengaruh padanya. Itu hanya berarti satu hal. Dia menginginkannya. Mengetahui hal tersebut, Luna memutuskan untuk membantu Dion dengan kemampuan terbaiknya. Bukankah itu yang paling pantas diterima oleh pria yang merampas kesuciannya? Tidak ada keraguan dalam hati Luna bahwa selama bertahun-tahun Dion telah tumbuh pada dirinya. Terutama dalam beberapa hari terakhir ini. Tampaknya olah dia kembali ke pria yang berteriak bahwa dia adalah wanitanya bahkan di hadapan kemarahan ayahnya. Setelah ini, Luna tahu bahwa dia harus berpisah dari Dion karena pada akhirnya apa yang dilakukan sudah selesai. Namun, beberapa saat yang lalu, Luna menyadari sesuatu yang membuatnya sangat terguncang. Sebelumnya, tidak masalah jika Dion mengambil keperawanannya. Bagaimanapun, yang diinginkan orang-orang itu bukanlah keperawanannya, tapi apa arti keperawanannya? Tidak peduli betapa cantiknya dia, klan-klan besar itu tidak akan peduli. Paling-paling pangeran dan raja mereka yang lebih bejat hanya akan mencurinya. Ini bukanlah Tiongkok kuno. Sementara para lelaki itu menjaga kesucian istrinya, jika mereka hanya menginginkan mainan. Mengapa mereka harus mempermasalahkan apakah mereka masih peranawan atau tidak? Jika mereka peduli pada hal-hal seperti itu, bukankah rumah bordil sudah lama gulung tikar? Namun, hampir tak terbayangkan, yin primordial Luna telah menghilang. Dia begitu tergila-gila dan terpesona oleh ketampanan Dion sehingga dia bahkan tidak menyadarinya.
Biasanya, wanita tidak akan menyadari hal seperti itu kecuali mereka memiliki alat khusus untuk mengujinya. Ini adalah instrumen yang sama yang digunakan pada zaman Dion untuk memeriksa apakah seorang wanita masih perawan atau tidak. Namun, dengan cara yang sama, adalah mungkin untuk memeriksa dengan cara lain, apakah indera Anda jauh lebih tajam daripada yang lain. Dion mengetahui bahwa Evelyn sudah tidak menjadi perawan lagi karena kepekaannya terhadap berbagai hal hampir tak tertandingi karena bakat jiwa yang luar biasa. Satu-satunya alasan dia tidak menyadari bahwa dia memiliki 4 yin primordial dalam dirinya pada saat hidupnya berada di ujung tanduk adalah karena dia tidak memiliki pengetahuan dunia persilatan yang cukup untuk memahaminya. Ungkap yang tidak diketahui, namun, Luna tidak sama. Tidak hanya indranya yang bisa dibilang lebih tajam dari indra Dion, dia juga memiliki lebih dari cukup pengetahuan, dan terlebih lagi. Tahu betapa pentingnya yin primordialnya? Yang semakin membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa Dion belum mati. Untuk sesaat, dia bahkan meragukan identitasnya sendiri. Jika primordialnya bisa diambil dengan mudah, mungkin ayah dan klan itu salah. Mungkinkah dia bisa kembali menjalani kehidupan normal? Namun, dengan kecerdasannya, ia langsung membantah anggapan tersebut. Siapapun yang memahami penalaran memahami bahwa kesimpulan yang dicapai dengan langkah paling kecil kemungkinan besar merupakan kesimpulan yang lebih benar. Sepanjang hidupnya, bukti telah dikumpulkan. Sepertinya olah aromanya cocok dengan legenda itu. Itu mungkin terdengar berlebihan, tapi itu benar. Mengetahui hal ini, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa hanya karena kehilangan primordial maka semua yang dia ketahui salah? Ada 2 hal menarik di sini. Dion tidak hanya mengambil yin primordialnya. Itu juga tidak membunuh. Pengambilan yin primordialnya adalah satu hal. Bagaimanapun, kemungkinan besar itu hanyalah aliran alami alam semesta. Tapi, semua orang tahu bahwa jika laki-laki melangkah terlalu jauh dari posisinya, dia bisa dianggap impoten. Namun, ketika banyak yang tidak menyadari faktanya jika langkah itu terlalu jauh, kehancurannya akan lebih parah lagi, yang mengakibatkan kematian. Hanya saja yin primordial kaliber seperti itu adalah legenda. Jadi, setelah yin primordialnya hilang, proses pengambilannya akan terhenti selama kematian Dion. Dan karena proses belum selesai, yin itu akan kembali padanya. Namun, bukan hanya hal ini yang tidak terjadi, yin primordialnya telah hilang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 785 cinta. Inilah alasan sebenarnya Luna membeku saat mendengar suara adiknya. Seolah-olah dia tersentak kembali dari mimpinya, dan pada saat itu, dia mulai fokus sekali lagi. Saat dia fokus adalah saat dia menyadari keanehan pada tubuhnya. Lagi pula, setelah menjadi mata-mata hampir sepanjang hidupnya, bagaimana hal sederhana seperti itu bisa membuatnya membeku? Semua ini hanya berarti satu hal. Dia telah meremehkan suaminya itu. Alasan mengapa tidak ada karakter besar yang peduli tentang pernikahannya dengan Dion adalah karena mereka yakin bahwa meskipun dia mengambil keperawanannya, dia tidak akan pernah bisa mengambil yin primordialnya. Persiapan selama bertahun-tahun ini hanya dilakukan untuk satu hal, yin primordialnya. Celana saja pikiran Luna kacau. Sebelumnya, dia ingin membantu Dion dengan kemampuan terbaiknya, memastikan bahwa meskipun klan malaikat akan mengalami sedikit kerugian, mereka akan tetap bertahan. Tapi itu semua hancur. Yang benar adalah bahwa bagian penting dari rencana kabut lama itu adalah harta karun yang hanya ada di klan malaikat, inti energi. Luna tahu bahwa selama mereka tiba, mereka tidak akan repot-repot membicarakan klan malaikat yang tertidur. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu bertahan di mana itu. Jadi, tujuan menghancurkan klan malaikat adalah meluangkan waktu untuk mencarinya secara menyeluruh. Ini betapa sombongnya yin primordial Luna. Tanpa salah satu sumber energi terbesar yang ada. Seharusnya hanya sekedar mimpi belaka untuk berpikir untuk mengambil sendiri. Bagaimana dia bisa mengetahui betapa arogannya jiwa Dion? Apakah ia akan membiarkan seorang wanita yang dianggapnya sebagai miliknya bertindak begitu merajalela di dalam dunia batinnya? Yin primordial Luna telah lama disegel? Sayangnya, hal ini membuat Luna berada dalam posisi yang sangat sulit. Dia akan bisa membantu Dion selama dia mendapatkan inti energi dan mempertahankan yin primordialnya. Faktanya, itu tidak akan menjadi masalah meskipun mereka berhubungan seks 100 atau bahkan 1000 kali lebih. Semua itu tidak akan menjadi masalah jika yin primordialnya masih menyertainya. Namun kini, segalanya telah berubah. Dion telah berubah dari kesalahan kecil dalam rencana kabut itu, menjadi bekas luka yang tidak terganggu di pusat hati mereka. Saat mereka mengetahui hal ini, mustahil bagi Dion untuk terus hidup. Jika ada teknik mencuri yin primordial yang telah ditaklukkan seseorang, Luna belum pernah mendengarnya. Ini berarti kemungkinan besar mereka akan membunuh Dion dan semua orang yang dicintainya untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka sebelum melakukan hal yang sama pada Luna dan keluarganya juga. Semuanya hancur hanya karena nafsu sesaat. Bagian terburuknya adalah Luna memiliki perasaan yang bertentangan. Dia akhirnya menemukan seorang pria yang bisa menaklukkannya tanpa bantuan dari luar.
Dia membuatnya merasa baik, lebih baik dari yang pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Dia bahkan membantunya sampai dia melupakan semua tugasnya sebagai putri klan bulan. Dapat dikatakan bahwa saat dia mengetahui bahwa yin primordialnya telah hilang, perasaan Luna terhadap Dion telah berubah dari dan kegilaan, menjadi cinta abadi. Hati seorang wanita sulit dimengerti, bahkan Luna pun sulit memahaminya. Tapi, setelah menjalani seluruh hidupnya dengan semua orang yang memperlakukannya sebagai harta karun, bukan sebagai manusia. Atau lebih baik lagi, seorang wanita, ini adalah pertama kalinya seorang pria benar-benar menggenggamnya. Dia telah mengambil sesuatu tentang dirinya yang didambakan semua orang. Bahwa setiap orang telah menghabiskan waktu puluhan tahun mencoba mencari cara untuk membongkarnya. Secara dominan diambil alih oleh satu orang saja. Seolah-olah milik Dion telah membuktikan bahwa dia adalah manusia. Bahwa dia adalah seorang wanita. Bahwa dia bukanlah harta karun yang hanya bisa dibuka dengan harta lainnya. Namun, pria-pria dari sebelumnya itu terlalu tidak kompeten untuk mengambilnya sendiri, jadi mereka hanya bisa mengandalkan hal lain. Itu benar, Luna mencoba menghibur dirinya sendiri ketika teman lamanya terus menghina kedua suami mereka. Mereka semua tidak layak, hanya Dionku yang layak untukku. Tapi meskipun dia mempercayai setiap kata-kata itu dengan segenap keberadaannya. Meskipun itu bukan lagi tipuan dan Dion benar-benar telah memenangkan hatinya. Meskipun dia ingin semuanya menghilang begitu saja dan membiarkan mereka berdua bahagia. Dia tahu ini tidak mungkin. Mungkin jika Dion memiliki waktu beberapa abad lagi untuk berkembang, dia akan menjadi seorang ahli yang bahkan melampaui ayahnya. Memungkinkan dia menyapu kabut lama yang berani mempermainkan wanita itu. Luna tidak tahan membayangkan pria lain menyentuhnya setelah Dion. Itu membuat perutnya mual karena rasa jijik yang tak ada habisnya. Sebelumnya dia tidak peduli. Dia telah pasrah pada kehidupan tanpa cinta. Dia bahkan tidak peduli apakah Dion mengambil keperawanannya atau tidak sebelumnya. Tapi sekarang, dia lebih baik mati. Luna tahu dia tidak akan pernah bisa hidup dengan dirinya sendiri jika dia mengkhianati Dion. Tapi bisakah dia hidup dengan dirinya sendiri jika dia bertanggung jawab atas kehancuran keluarganya? Dia tidak tahu harus berbuat apa dan itu membuatnya gila. Paling-paling, dia punya 1 atau 2 hari lagi untuk mengambil keputusan. 1 atau 2 hari untuk memutuskan apakah dia akan memilih cinta dari keluarganya. Atau cinta dari hidupnya. Itu adalah pilihan yang akan menentukan sisa hidupnya. Nina melanjutkan kata-katanya. Jika bukan karena wanita cantik di Imperial Harem yang membiarkan chauvinis itu mengajakku bermain, aku pasti sudah mencari gigolo yang bagus untuk diajak bermain sejak lama. Percayakah kamu kalau di malam pernikahan kita dia berjanji akan meniduriku setiap hari? Janji omong kosong itu hanya bertahan 1 bulan sebelum maniak budidaya itu mengasingkan diri. Lalu, saat dia keluar, sekarang hanya 4 atau 5 kali seminggu. Dia menganggapku sebagai wanita tua yang sedang menopause. Aku punya kebutuhan. Saat perhatian Luna kembali teringat pada Nina. Dia mendengar ini dan tertawa merdu. Hanya teman ini yang menganggap 4 atau 5 kali seminggu terlalu sedikit. Ini sangat lucu karena tidak ada keraguan dalam benak Luna bahwa Veles juga menikmati harem yang terdiri dari 100 plus wanita yang dimilikinya. Baginya masih punya banyak waktu untuk Nina, bisa dibilang dia cukup beruntung. Untuk apa kamu tertawa? Nina berkata dengan menyarankan, sebelum seringai licik muncul di wajahnya. Benarkah aku menyerangmu seperti dulu? Sudah lama sekali aku tidak merasakan lembut yang kau sembunyikan dengan baik itu. Luna mengerucutkan bibir menggemaskannya, aku masih belum memaafkanmu karena telah mencuri ciuman pertamaku. Kaulah yang pantas mendapat hukuman. Nina menutup sekelilingnya dengan jemari rampingnya karena kaget. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Meremehkan cinta kita seperti itu? Cinta, bibir Luna miring dengan pura-pura meremehkan. Dia ingat pertama kali dia bertemu Nina. Sama seperti putri dari klan Raja Dewa yang seharusnya, dia sombong. Namun, pada saat yang sama, dia mengalami kekecewaan sebelumnya. Anda mungkin akan terkejut jika melihat koleksi mainan Nina. Ayahnya mungkin akan mati karena marah jika dia tahu apa yang gadis itu sedang bekerjakan di pandai besi senjata berharga keluarga mereka. Saat Nina melihat Luna, matanya langsung berbinar, mengira dia telah menemukan mainan yang layak. Adapun para pelayannya, mereka menghela nafas lega. Menyadari bahwa keberadaan Luna pada akhirnya mungkin memberi mereka hukuman penangguhan. Lagi pula, mereka tahu kesukaan nyonya muda mereka pada hal-hal yang indah, tapi mereka juga tahu bahwa Nina tidak akan berani menyerahkan kesuciannya kepada seorang pria karena itu akan melampaui batas keuntungan ayahnya. Jadi, karena Luna, di permukaan, hanyalah seorang putri dari klan dewa kerajaan kecil, tidak heran jika Nina berpikir akan mudah untuk mengambil keuntungan darinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 786 yang bisa saya lakukan. Singkat cerita, Nina membawa Luna ke dalam pelukannya dengan dalih berteman dan mencuri ciuman pertamanya. Awalnya, dia ingin melakukannya perlahan agar Luna akhirnya bisa menikmatinya juga.
Dia berpikir bahwa dia lebih baik daripada seorang chauvinis yang hanya akan mengambil kesucianmu dan tidak membiarkanmu menikmatinya seperti yang dia katakan. Bahkan, ia optimis karena Luna sepertinya tidak terlalu menentang. Tapi, saat itulah ayahnya menegurnya keesokan harinya, memberitahukan betapa sensitifnya identitas Luna. Saat itulah Nina tidak berani melangkah lebih jauh. Meski begitu, bukan berarti Nina tidak memanfaatkan Luna kecilnya sesekali. Namun, hal itu di bawah payung sikapnya sebagai seorang teman dan bukannya memperlakukan Luna seperti mainan. Jangan seperti itu, rengek Nina, aku akan menjagamu dengan baik. Luna terkikik, tidak menganggap temannya terlalu serius. Lagi pula, terlepas dari apa yang dipikirkan Nina, dia membantu menghilangkan sebagian kebosanannya. Ditambah lagi, rasanya menyenangkan diinginkan untuk sesuatu selain yin primordial miliknya. Dan, dia tahu bahwa Nina juga akan memperlakukannya dengan baik karena semua pelayannya diperlakukan dengan baik. Kau tak perlu soal rumor itu, ucap Luna misterius, suamiku sebenarnya cukup baik diranjang. Bahkan lebih baik darimu. Apa? Kepribadian Nina yang ceria hancur seolah-olah dia baru saja tersinggung dengan cara yang paling buruk. Meham, Luna mengangguk dengan kebanggaan yang jelas di matanya. Dia bisa membuatku mendengkur seperti anak kucing kecil dengan tongkat kaisarnya. Nina mengingat kembali semua interaksinya dengan Luna. Dia mengenal adik perempuannya ini sebagai gadis yang suka bermain-main, tapi dia juga sangat menyadari kebanggaan dan daya saing yang tak ada habisnya dalam dirinya. Faktanya, Dion juga mengetahui hal ini karena eksploitasi seksual mereka semua dipicu oleh upaya pasangan suami istri untuk saling melengkapi. Jadi, fakta bahwa Luna yang sombong telah mengatakan hal seperti itu, berarti itu benar. Dia tidak akan pernah mengatakan apapun yang meremehkan dirinya sendiri sebagai lelucon. Yang lebih mencolok lagi, meski berinteraksi dengan Luna, dia sangat jelas dalam menentukan siapa yang teratas dan siapa yang terbawah dalam hubungan mereka. Luna yang dia kenal adalah seorang yang sadis. Tapi sekarang, kenapa dia terdengar seperti masokis? Mendengkur seperti anak kucing kecil? Apakah dia mendengar dengan benar? Nafsu yang tak terkendali tiba-tiba muncul di mata hijau Nina. Bukan hanya untuk Luna, tapi untuk suaminya itu. Agar dia menjadi lebih baik darinya, kesenangan macam apa yang akan didapat jika dia berada di atas dirinya? Tapi, dia harus membuang pemikiran itu. Terlepas dari apa yang dia katakan kepada teman baiknya Luna, dia tidak akan membiarkan ayahnya menikahkannya jika dia tidak mencintai Veles. Jadi, meskipun dia akan menikmati wanita itu sesekali, itu karena dia tahu pria itu tidak akan keberatan. Namun, mencicipi pria lain adalah pengkhianatan yang bahkan kecenderungan nimfomaniaknya tidak mengizinkannya. Meski begitu, bukankah Lunanya juga cukup baik diranjang? Lagi pula, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia lebih baik dari dirinya sendiri. Seolah membaca pikiran Nina, Luna tersenyum ringan, menggunakan jari rampingmu untuk mengangkat dagu halus sahabatnya itu. Nina gemetar karena sentuhannya, antisipasi dan sedikit perbudakan terlihat jelas di matanya. Aku tidak akan berbohong padamu, dia bahkan lebih baik dariku. Luna berkata dengan ringan. Namun, aku telah belajar banyak darinya. Mengapa kamu tidak membawaku ke tempat biasa dan akan kutunjukkan padamu? Di sini tidak pantas. Suara Luna tiba-tiba menjadi mendominasi. Menyebabkan kepala Nina terangkat ke atas dan ke bawah seperti ayam mematuk yang menggemaskan, berusaha mengabaikan kelembapan yang semakin meningkat di antara kedua kakinya. Dia segera berdiri dan mulai memimpin jalan, sama sekali tidak melihat ekspresi rumit di wajah Luna. Hanya Luna yang tahu bahwa permintaannya pada Nina untuk membawanya ke tempat itu akan menggerakkan rencana yang tidak lagi berhak dia sesali. Lihat tubuh sempurna Nina melompat dengan penuh semangat, Luna akhirnya berdiri dan mengikuti. Maafkan aku, suami. Hanya ini yang bisa kulakukan. Dion duduk dengan sabar sambil menunggu Veles memikirkan usulnya. Faktanya adalah meskipun gagasan untuk membasmi mata-mata itu menarik, Dion tahu bahwa itu mungkin tidak cukup, itulah sebabnya dia memulai dengan tawaran terlemahnya. Apa yang tidak dia duga adalah Veles hampir saja mengatakannya. Jika Anda memikirkannya, itu masuk akal. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena kombinasi dua alasan. Pertama, terlepas dari betapa dinginnya hati Veles, dia adalah seseorang yang menempatkan hubungan sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, ketika dia melihat kemungkinan teman lamanya akan kembali padanya, kerinduan dalam dirinya mengalahkan sebagian besar logikanya. Alasan kedua sangat berkaitan dengan alasan pertama. Bagaimana seseorang yang sangat menekankan hubungan bisa menerima gagasan bahwa orang-orang terdekatnya bisa saja mengkhianatinya? Itu menggerogoti hatinya sama seperti perubahan kepribadian Dion saat itu yang menyakitinya. Pedagang Brinsop dulunya adalah teman baik Veles. Meskipun dia cukup lemah, dia memiliki perspektif hidup yang dihargai oleh Veles. Ditambah lagi, istrinya Nina menyukai barang-barang yang dibawanya dari klan bulan. Tidak kusangka dia sebenarnya mata-mata. Dion, tentu saja, sengaja mengungkit Brinsop karena alasan ini. Kemunculan Brinsop tidak hanya membuktikan bahwa Dion mengenal banyak mata-mata.
Bagaimana mungkin Dion tidak mengetahui seberapa dekat hubungannya dengan Veles setelah menanyainya? Sayang sekali jika Dion tidak memanfaatkannya. Namun, pada akhirnya logika Veles yang menang. Tawaranmu menggiurkan, aku tidak akan berbohong kepadamu. Tapi, seiring berjalannya waktu, tidak bisakah aku menyingkirkan mata-mata ini dengan cara yang sama? Sebagian besar alasan mengapa penaklukanku begitu dirahasiakan adalah karena mengakui bahwa ada kemungkinan bagus bahwa mata-mata ini ada dan saya yakin bisa menyingkirkan mereka dalam dekade ini. Aku tidak bisa, dengan kesadaran yang baik, mempertaruhkan nyawa anggota klanku demi keuntungan jangka pendek. Terutama ketika aku tahu bahwa klan Bulan telah mencari alasan untuk memusnahkan kami selama bertahun-tahun. Veles menjawab dengan tegas, menguatkan dirinya melihat kekecewaan di wajah temannya. Namun, yang dia lihat hanyalah senyuman percaya diri yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah ada yang lebih dari usulan ini? Dia mulai merasa seperti sedang dipermainkan. Sejak awal pertarungan mereka, Dion sepertinya diuntungkan. Baru setelah dia menggunakan tekanan itu untuk menerobos, Veles akhirnya membalikkan keadaan. Sebenarnya, itu terasa cukup menyenangkan. Sepertinya dia akhirnya berhasil mengalahkan rival lamanya. Tapi, saat itulah Dion tiba-tiba mencabut sayapnya dan menghancurkannya sepenuhnya. Awalnya, Veles tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia akhirnya melangkah ke tahap ke-8 dari seni pemurnian naganya. Mengapa dia punya waktu untuk peduli jika kalah dalam satu pertempuran itu? Dia memperkirakan bahwa hanya dengan beberapa jam saja, selama dia mengkonsolidasikan fondasinya, dia akhirnya akan menembus tingkat penyempurnaan tubuh surgawi. Dengan beberapa hari ekstra, dia akan menembus tingkat penyempurnaan energi surgawi. Ketika saatnya tiba, dia yakin saingannya itu tidak lagi bisa menandinginya. Namun, ada sesuatu pada senyuman Dion yang membuatnya merasa seolah-olah dia tidak akan pernah bisa menang. Tampaknya olah pria yang duduk di hadapannya adalah puncak gunung yang tidak dapat diatasi yang belum pernah diinjak manusia sebelumnya. Mungkin jika Veles tidak terlalu bingung, dia akan menyadari bahwa ini karena kehadiran Dion masih terus berkembang dan kini berdampak membuat orang ingin mengikutinya. Ini adalah karakteristik tingkat raja. Dion tidak tahu kapan, tetapi kehadirannya telah mengatasi hambatan besar dengan mudah. Bahkan dengan kecerdasannya, bagaimana dia bisa menemukan alasan kecantikan mungil berambut perak itu? Ini tidak bisa disalahkan pada Dion. Dia belum pernah merasakan bagaimana rasanya meningkatkan seni bela diri melalui miokardium ganda. Dia berasumsi bahwa alasan dia tidak merasakan hambatan dalam budidayanya adalah karena Luna jauh lebih rendah daripada miliknya. Itu adalah kesimpulan yang paling mudah diambil, bukan? Saat ini, tebakan terbaiknya adalah bahwa hal itu disebabkan oleh tekanan yang diberikan Veles padanya selama pertarungan mereka, atau pemikiran favoritnya adalah bahwa hal itu ada secara keseluruhan dengan sayapnya. Lagi pula, dia merasakan perubahan pada sayapnya. Itu tidak lagi terasa seperti sebuah akselerasi, melainkan seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh aslinya. Bagi Dion, itu sepertinya tebakan paling logis. Pada akhirnya, faktanya tetap bahwa kehadiran Dion sekarang tinggal dibelah lagi untuk melintasi ke tingkat kaisar, beristirahat di Peking. Kata-katanya merupakan daya tarik magnetis yang tak terputus bagi orang-orang di sekitarnya, baik pria maupun wanita. Bagaimana saya bisa datang ke sini dan menunjukkan kepada Anda manfaat yang sangat sedikit? Kata Dion licik. Mengingat hubungan kita di masa lalu, bahkan jika aku tidak membutuhkan bantuanmu, aku akan memenuhi syarat tentang mata-mata sialmu ini. Mengenai manfaat sebenarnya, pernahkah kamu memikirkan tentang jenis harta yang dikumpulkan ayahku selama bertahun-tahun? Atau, mata Dion menajam, jenis inti jurang yang kuat yang dihasilkan dari pembuluh darah spiritual kita? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 787 sebagai imbalan. Pada titik ini, Veles berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik. Siapa di kosmos ini yang tidak tahu betapa mendominasinya ayah Dion saat dia muncul? Dia hanya akan melakukannya karena dua alasan. Salah satunya adalah untuk mengingatkan dunia akan kekuatannya dan memberi mereka alasan untuk tidak pernah memprovokasi klan malaikat, seorang ayah yang benar-benar sombong seperti putranya sendiri. Dan alasan kedua, untuk merajalela di dunia warisan paling kuat yang pernah muncul. Selama bertahun-tahun, siapa yang tahu berapa banyak harta yang telah dia kumpulkan? Namun, ini masih bukan hal yang paling membuat Veles tertarik. Sebagai teman lama klan malaikat, Veles dan ayahnya tahu betapa luar biasa kekuatan spiritual klan malaikat. Jika bukan karena formasi yang ditempatkan dan dipelihara dengan ahli, tidak ada keraguan dalam benak siapapun bahwa formasi tersebut sudah lama terekspos dan didambakan. Satu-satunya hal yang tidak diketahui oleh pasangan ayah anak itu adalah bahwa pembuluh darah spiritual adalah hasil dari harta paling berharga yang pernah ditemukan ayah Dion, inti energi. Namun, yang mereka tahu adalah hasilnya. Semua orang tahu manfaat dari pembuluh darah spiritual, hanya saja mereka sangat sulit untuk dikembangkan. Namun, begitu Anda melakukannya, manfaatnya hampir tak tertandingi.
Dan bagi klan malaikat yang memaksimalkan manfaat tersebut dengan formasi mereka, dampaknya bahkan lebih besar. Seperti dijelaskan sebelumnya, pembuluh darah spiritual, jika tumbuh terlalu besar, dapat mengganggu aliran alam semesta dan menyebabkan kehancurannya. Itulah sebabnya bahkan pembuluh darah spiritual tingkat tertinggi hanya membentang beberapa ratus meter, apalagi ratusan mil yang dicapai klan malaikat. Satu-satunya hal yang tidak dijelaskan secara menyeluruh adalah mengapa hal ini terjadi. Meskipun pembuluh darah spiritual memberikan akumulasi energi, yang berbahaya adalah cara energi tersebut melakukannya. Pembuluh darah spiritual tidak hanya mampu menggerakkan gumpalan besar energi, tetapi juga kemauannya sendiri. Persyaratan dasar untuk energi Vena spiritual berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada energi misterius legendaris yang hanya dapat dimanipulasi oleh para ahli formasi Dao. Dan itu adalah energi gamma. Itu benar. Alasan mengapa penempaan pembuluh darah dengan energi gamma sangat jarang adalah karena klan harus memiliki pembuluh darah spiritual. Selain itu, Anda hanya dapat menggunakan energi gamma untuk meredam pembuluh darah Anda jika sudah mencapai tingkat yang sesuai. Misalnya, pembuluh darah spiritual yang terlalu kecil, mungkin hanya mampu menyediakan energi pada tingkat pembentukan meridian, atau 1 atau 2 langkah lebih tinggi. Dan meskipun demikian, hal tersebut hanya mampu dilakukan oleh sejumlah kecil individu. Kebenaran dari masalah ini adalah bahwa meridian langit yang dilihat Dion sebagai hadiah setelah percobaan pertamanya adalah batas atas yang mungkin. Pembuluh darah spiritual yang mampu memberikan energi gamma tingkat formasi Dao hanya akan ditemukan di alam semesta yang runtuh di bawah kekuatannya. Jadi mengapa ini sangat berbahaya? Pikirkan tentang itu. Entitas yang sangat ditakuti oleh Daiyu dan pelayannya. Bukankah dia juga mengumpulkan energi gamma dalam jumlah besar? Dan bagaimana dia menyeimbangkannya? Bukankah dengan mengorbankan bakat miliaran orang? Jika suatu proses membutuhkan begitu banyak pengorbanan, bagaimana mungkin tidak berbahaya? Namun, yang dapat dikatakan adalah bahwa hal-hal yang membutuhkan pengorbanan seringkali memberikan manfaat yang paling besar. Mengapa inti energi begitu dicari? Bukan hanya memberikan stabilitas pada pembuluh darah besar, bahkan ketika tidak ada. Namun juga menyebabkan akumulasi pembuluh darah tersebut. Pada malam pertamanya di klan malaikat, setelah menidurkan Luna, Dion meluncurkan dirinya ke udara. Mempelajari lanskap daratan dan mencoba menemukan poin Feng Shui terbaik untuk menciptakan formasi terbaik sambil meratapi faktanya Mei Ying tidak ada di sana untuk membuatnya ribuan kali lebih mudah. Namun, apa yang dia temukan sungguh mengejutkan. Di setiap titik Feng Shui yang dia temukan, ada inti kekuatan yang luar biasa. Ada lembah angin yang Dion yakin dapat membelah bahkan para ahli formasi Dao selama mereka tidak mahir dalam Dao angin. Ada gunung berapi bawah tanah aktif yang tampaknya siap meletus kapan saja dan membuat api asal di dunia batin Dion bergetar karena kegembiraan. Ada hutan dengan energi alam yang begitu lebat sehingga Dion hampir langsung tertidur, dipenuhi dengan kenyamanan dan penyembuhan yang tiada habisnya. Bahkan ada hamparan panjang pegunungan yang meletus dengan gempa bumi terus-menerus dan medan gravitasi yang nyaris tidak bisa dihindari oleh Dion. Jika dia melangkah lebih dari 1 kaki ke dalamnya, hidupnya pasti sudah tersegel. Mengapa semua inti jurang yang luar biasa ini muncul? Dan semuanya dekat dengan klan malaikat? Alasannya jelas, inti energi dan Vena spiritual yang diciptakannya bertanggung jawab. Bukankah energi gamma hanyalah akumulasi dari setiap kehendak yang ada yang digabungkan dengan setiap bentuk? Dan semua itu mengalir menuju aliran spiritual untuk membantu memeliharanya. Lantas, apa jadinya jika energi gamma yang kuat ini harus melewati titik Feng Shui yang kuat sebelum mencapai tujuannya? Bukankah titik Feng Shui itu akan memanfaatkan kekuatan itu sendiri dengan mengambil energi yang paling cocok dengannya? Klan malaikat tidak hanya kuat karena garis keturunan mereka. Di dalam wilayah mereka sendiri, di ruang yang dirawat dengan ahli dan terbatas. Mereka memiliki inti jurang berkualitas yang tidak dapat ditemukan bahkan jika Anda mencari di seluruh kuadran. Veles terbatuk-batuk dengan tidak nyaman. Mengetahui bahwa kecintaannya pada seni bela diri mungkin menguasai dirinya, dia berusaha untuk tenang. Dion tersenyum sebelum menambahkan lebih banyak tekanan. Kita akan membentuk aliansi, seperti yang kita janjikan bertahun-tahun yang lalu. Aku berharap suatu hari nanti, kamu akan menerimaku sebagai saudaramu lagi. Tapi, untuk saat ini, aku akan menceritakan mimpiku kepadamu. Aku ingin kita menjadi 2 kekuatan terpisah yang berbagi ibu kota. Baik istanamu maupun istanaku akan berdampingan di tanah asli klan malaikat, dan rakyatmu akan mendapat manfaat dari pelatihan dan lingkungan yang sama seperti yang diperoleh rakyatku. Kita akan menjadi setara dalam segala hal. Wajah Veles memerah karena gelisah, masih terbatuk-batuk dengan canggung. Dia telah dengan tegas menolak Dion sebelumnya. Bukankah dia akan kehilangan muka jika dia menerimanya dengan mudah sekarang? Meskipun, Veles terbatuk, aku tidak sepenuhnya yakin apa itu inti jurang. Kedengarannya cukup menarik. Veles terbatuk lagi. Dion mengusap hidungnya, sedikit malu. Dia tahu bahwa benda-benda ini sebenarnya disebut roh.
Lagi pula, Ri sudah memberitahunya, tapi dia bersikeras menggunakan nama yang lebih keren. Roh terdengar terlalu jelas. Setelah terbiasa dengan skema penamaan dunia persilatan yang buruk, Dion sedikit tidak pasrah. Bagaimana bisa sebuah nama menjadi lebih hambar daripada Soul Tome atau Energy Core, sangat membosankan. Dia mengerti bahwa idenya adalah semakin sederhana sebuah nama. Semakin kuat nama itu karena kemungkinan besar itu adalah asal dari kekuatannya sendiri, dan dengan demikian diterima nama yang paling lugas, tapi dia tetap menyesali peluang yang hilang. Yang tidak diketahui Dion adalah bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan keinginannya. Efek kupu-kupu seperti apa yang menyebabkan Dion melontarkan nama yang begitu menarik begitu saja? Tapi, itu cerita untuk lain waktu. Dion tidak menanggapi upaya terselubung Veles yang aneh untuk mengubah pikirannya tanpa kehilangan terlalu banyak muka. Bagaimanapun, dia harus bermurah hati. Jika mereka memasuki aliansi dengan perbedaan status yang terlalu jauh, itu akan menimbulkan masalah di masa depan. Untuk saat ini, karena Dion membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan klannya, dan Veles membutuhkan sumber daya untuk memperkuat dirinya dan para prajuritnya, hal ini merupakan win-win solution yang didasarkan pada fakta bahwa mereka berdua saling membutuhkan. Dengan cara ini, akan ada keseimbangan. Mungkin satu-satunya masalah yang harus mereka selesaikan sekarang adalah meyakinkan Veles untuk mengizinkannya memimpin. Seperti halnya naga, para Viserion juga berdarah panas. Jika Dion tidak membangun gengsi, akan sulit membuat mereka mengikuti perintahnya dalam pertempuran. Mungkin lebih baik jika Veles memberi perintah agar dia diberi makan melalui Dion. Jika mereka menggunakan pesan itu, mereka bisa langsung melompati ketidakpuasan yang pasti akan terjadi. Mengingat fakta bahwa Dion memiliki akses ke susunan komunikasi, metode ini hanya akan memperlambat perintahnya sedikit. Meskipun fraksi tersebut dapat membuat perbedaan besar dalam perang, dia bersedia mengambil risiko tersebut selama dia mendapatkan pasukan yang patuh sebagai imbalannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 788 manusia. Memikirkan hal ini, Dion memberitahu Veles rencananya. Mendengar hal tersebut, Veles langsung mengiyakan. Lagi pula, sebagian besar alasan dia khawatir adalah karena wajah adalah masalah besar di dunia persilatan, terutama di klan naga. Jika Dion datang ke sini, meyakinkannya untuk menyerahkan pasukannya kepada komandonya, meskipun secara teknis Dion adalah orang yang membutuhkan bantuan. Orang mungkin berpikir bahwa Veles tidak lebih dari seekor anjing yang diikat oleh Dion. Ini memecahkan masalah tersebut, saat Dion terus menjelaskan taktik pertempurannya. Mulai dari bagaimana dia berencana menggunakan formasi dan lanskap, hingga formasi radius serangan dan susunan komunikasinya, mata Veles terus melebar dan menjadi lebih cerah. Dia belum pernah mendengar metode cerdik seperti itu sebelumnya. Tidak heran Dion ingin memimpin. Dengan tersingkirnya reservasi terakhir itu, Veles merasa puas dengan pertaruhan yang akan dia ambil dan Dion bersyukur bahwa dia tidak perlu menggunakan kartu truf terakhirnya untuk meyakinkan mantan temannya ini. Sebenarnya Dion dan Veles sadar bahwa ini bisa menjadi hukuman mati bagi mereka berdua. Tapi, jika mereka menjadi yang teratas, bukankah mereka akan seperti burung Phoenix yang terlahir kembali dari abu? Jalan menuju kebangkitan mereka akan ditentukan. Bayangkan apa yang dapat mereka lakukan jika mereka dapat menghilangkan batasan pada aliran klan malaikat dan menjadikan planet ini sebagai basis pusat mereka? Jika mereka membutuhkan waktu beberapa dekade untuk meningkatkan kualitas prajurit mereka, mereka kemudian dapat menyapu alam semesta sebelum berkonsolidasi lagi dan mengalihkan pandangan mereka lebih jauh keluar. Selama mereka mengambil langkah pertama ini dengan tegas, masa depan tidak terbatas. Dion tersenyum. Ada beberapa hal lagi yang perlu kuberitahukan padamu, Veles. Jika kita tidak bersekongkol melawan bajingan itu, apakah namaku akan tetap Dion Sacharo? Di tingkat suci Istana Viserion, dua negara cantik yang terguling sedang menciptakan kerusakan. Setelah Nina mengusir para penjaga, dia dan Luna masuk ke ruang harta karun yang penuh dengan permata dan material langka. Bahkan teknik budidaya Viserion yang paling berharga ada di sini. Para penjaga tidak merasa aneh ketika mereka menyadari kehadiran Nina. Ratu mereka sering datang ke sini bersama beberapa wanita. Meskipun mereka tidak berani berspekulasi terlalu banyak. Bahkan mereka sebagai penjaga hanya bisa tetap berada di kaki tangga setinggi 100 kaki yang menuju ke tingkat suci itu, jadi diketahui oleh semua orang bahwa jika ada yang benar-benar pribadi. Tempat di seluruh klan Viserion, itu adalah ruang harta karun suci. Selama bertahun-tahun, Nina telah mengubah ruangan ini menjadi tempat bermain pribadinya, mengisinya dengan tempat tidur mewah, sofa, dan permohonan lembut, semuanya sehingga dia bisa mengagumi harta karunnya dengan damai. Namun, tidak ada yang damai dengan tindakan tidak senonoh dan erangan yang memenuhi ruangan saat dua wanita cantik menjalin kulit lembut dan tanpa celah. Gerakannya yang halus, baunya yang manis, kelembapan yang samar. Semuanya dimulai dengan suara euforia kenikmatan dan terus-menerus melengkungkan punggung dan menggoyangkan kaki.
Seseorang akan begitu terpesona oleh pemandangan surgawi ini sehingga Anda hampir tidak akan menyadari fakta bahwa keindahan yang menggairahkan dengan mata hijau berkilauan sebenarnya terikat dan dirusak oleh kecantikan yang dianggap mungil dan lembut. Mungkin di tengah panasnya kesenangan Anda akan merindukan perpaduan aneh antara rasa sakit dan kegembiraan pada fitur-fiturnya. Dan karena kamu melewatkan semua itu, kamu pasti akan merindukan pemandangan terganggu dari mata ungu si cantik mungil yang dominan saat mereka berlari mengelilingi ruangan. Sepertinya mencari sesuatu, hingga mendarat di sebuah buku tebal kuno, yang secara mengejutkan lengkap untuk sebuah klan cabang, berjudul Seni Pemurnian Naga. Erangan keras Nina memenuhi ruangan yang dulunya merupakan ruang harta karun, menggetarkan banyaknya logam mulia yang mengelilinginya. Dia sepertinya tidak menyadari tali itu mengikat lengannya, malah memilih untuk benar-benar asyik dengan perasaannya. Seolah-olah dia telah meninggalkan kenyataan, melangkah ke dunia lain. Namun, Luna tanpa sadar menggerakkan jari rampingnya melewati celah dan celah tipis dengan keahlian yang nyaris mencengangkan. Dapat dikatakan bahwa dia memahami cara menggunakan sosok mungilnya dengan ahli. Sementara Dion memiliki kegesitannya sendiri, dia, tanpa ragu, kalah dari istrinya ini. Namun saat ini Luna terlihat tidak bisa fokus sama sekali. Sejak masa mudanya, dia memiliki kepekaan terhadap energi dan alirannya yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Konsepnya mirip dengan surat wasiat kompas Feng Shui by Mei Ying. Namun, ini bukanlah sesuatu yang khusus dan lebih bersifat pengajaran dibandingkan sebuah teknik. Seolah-olah nafas alam semesta mengikuti kemanapun dia pergi, oleh karena itu. Dia seringkali dapat memahami inti dari teknik dan formasi tanpa pernah mengikuti pelatihan formal apapun dalam bidang tersebut. Meskipun hal ini biasanya merupakan hal yang hebat, dan sebenarnya cukup membantu dalam banyak aspek, bahkan ketika mengetahui pasti apa yang diinginkan pasangan seksualnya. Kapan itu adalah bagian utama dari alasan mengapa hidupnya sekarang berantakan. Apalagi Luna tidak begitu jelas tentang siapa dirinya. Apakah dia anggota ras yang sudah lama hilang? Apakah dia memiliki konstitusi khusus dan langka? Apakah dia adalah seorang ahli tertinggi? Sebenarnya yang Luna tahu hanyalah bahwa dia diidam-idamkan. Bukan hanya karena bakatnya dan apa yang mungkin terjadi, tetapi juga karena kemampuannya bertindak sebagai inkubator budidaya. Sepanjang hidupnya, bahkan ayahnya sendiri, memperlakukannya hanya sebagai harta yang bisa digunakan untuk barter demi masa depan yang lebih baik bagi klan mereka. Bagian yang paling menjijikkan adalah bagaimana kabut tua itu bisa mengetahui keberadaannya begitu dini jika bukan karena ayahnya. Bahkan jika mereka akhirnya ditakdirkan sampai abad kemudian. Akankah mereka benar-benar ditakdirkan kurang dari 5 dekade dalam hidupnya? Tidak peduli betapa menindasnya kemampuan pencarian mereka. Bagaimana mereka bisa menjelajahi kosmos yang memenuhi alam semesta yang jumlahnya hampir tak terbatas? Alangkah baiknya jika kita punya waktu lebih banyak, pikir Luna dengan air mata yang hampir tumpah dari matanya. Menyadari kesalahannya, dia membenamkan kepala mungilnya ke dada Nina yang besar, dengan dalih menggoda putingnya untuk menyembunyikan emosinya. Berharap keringat yang harum cukup untuk menyembunyikan 2 cairan asin yang kurang menggairahkan itu. Meskipun di mana ayahnya benar-benar dikelilingi seperti ayah nyata berarti turnamen semesta tidak akan pernah mampu mengarahkan suaminya, setidaknya dalam hal ini, suaminya akan aman. Mungkin, jika takdir mengizinkan, mereka akan bertemu di kemudian hari. Dia mungkin tidak memiliki hak untuk menjadi istrinya pada saat itu, tetapi dengan tempat Dion di hatinya saat ini, dia hampir tidak peduli apa yang harus dia korbankan untuk berada di sisinya. Luna memiliki keyakinan mutlak bahwa yang dibutuhkan Dion hanyalah waktu. Kalau saja dia punya lebih banyak waktu, tidak akan ada seorang pun di alam semesta ini. Tidak, seluruh kosmos yang bisa terhenti. Sayangnya, mereka tidak memiliki kemewahan tersebut. Luna tidak bisa terlalu asyik dengan perasaannya, dia juga tidak bisa mengingat apa yang mungkin terjadi. Dia tidak punya pilihan selain bergerak maju. Dia harus tidak berperasaan dan kuat. Dia harus melakukan hal-hal yang tidak ingin dia melakukan dan menghadapi hal-hal yang telah dia sembunyikan selama beberapa dekade. Ada suatu titik dalam hidupnya di mana dia benar-benar menyerah. Dia percaya bahwa mungkin yang terbaik adalah dia melewati gelombang apapun yang menghadangnya, membiarkannya terjadi. Bukan karena hatinya dingin atau tidak berperasaan, melainkan dia memahami semua hal dengan sangat baik sehingga apapun selain logika sederhana terasa asing baginya. Meski terdengar terbelakang dan aneh, inilah yang sebenarnya dia rasakan. Ketika semua orang melihat matahari terbit, Luna melihat energinya terus menghilang. Berapa banyak waktu yang tersisa untuk berputar begitu terang? Seberapa dekat dengan kematian? Ketika semua orang melihat sekuntum bunga, Luna melihat cadangannya, aliran apa yang memungkinkannya terbuka, serta aliran apa yang memungkinkannya mati. Ketika semua orang melihat cinta dalam hidup mereka, yang dilihat Luna hanyalah bola energi. Mungkin satu-satunya alasan dia tahu suaminya begitu tampan adalah karena cahayanya bersinar lebih terang daripada cahaya orang lain. Dia hanya ingin melihat dunia apa adanya.
Dia tidak ingin tahu apapun tentang hal-hal di sekitarnya. Mengapa dia tidak bisa melihat kulit yang dia rasakan saja? Bukannya energi panas yang keluar darinya? Mengapa hal terindah dalam hidup pun menjadi begitu menjijikkan di matanya? Kenapa dia tidak bisa menjadi manusia saja? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 789 air mata. Luna menghabiskan hidupnya menerima nasibnya. Dia menyadari bahwa apapun yang diberikannya ini memungkinkan dia untuk mengendalikan hal-hal di sekitarnya. Jadi itulah yang dia lakukan. Hal yang paling ironis adalah dia mengendalikan segalanya, kecuali hidupnya sendiri. Mungkin satu-satunya saat dia melakukan hal itu secara samar-samar adalah ketika dia mengadakan turnamen untuk pernikahannya sendiri, tapi meski begitu, hasilnya jauh di luar dugaannya. Perhitungan. Dia mengingat hari itu seolah-olah itu terjadi pada saat dia mengingatnya. Ayahnya datang kepadanya berbicara tentang pernikahannya dengan klan Viserion. Ternyata selama interaksinya dengan mantan klan Nina, dia menarik perhatian putra mahkota mereka. Sebenarnya, pada saat itu, Luna tidak mendukung atau menentangnya. Dia benar-benar tidak peduli. Meskipun dia mempunyai gagasan yang samar-samar bahwa mungkin tidak baik jika orang lain mempunyai kendali atas hidupnya, dia mendapati dirinya terus-menerus terganggu oleh apa yang dia kendalikan. Selama masa-masa itu, sikap dominatrixnya terhadap Nina menjadi lebih marah dan kasar, dan baru setelah tangisan kesenangan Nina menjadi rasa sakit yang nyata, dia menyadari apa yang salah. Sedangkan ayah Luna, dia sangat gembira karena bertahun-tahun mempromosikan putrinya sebagai bakat yang tiada taraf akhirnya membuahkan hasil. Lompat dari sisa klan Dewa Kerajaan ke puncak klan Dewa Kaisar bagaikan mimpinya. Dia telah berusaha selama bertahun-tahun untuk sukses bersama kakak perempuan Luna, Laura, sebelum akhirnya berhasil dengan putri bungsunya. Sementara orang lain akan menyebutnya sebagai ayah yang tercela karena mendukung anak-anaknya menuju kesuksesan, Raja Moon tidak peduli. Dia berada di Cloud 9. Pada hari Pangeran Jabari datang untuk menyelesaikan urusan pernikahan dengan klan Bulan, kebetulan Luna ada di sana. Hasilnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dia duga. Gelombang ketidakberdayaan menguasainya untuk pertama kali dalam hidupnya. Seolah-olah dia telah menjauhkan dirinya selama ini, hanya karena kenyataan menolak untuk diabaikan. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan ayahnya selama ini? Namun baru pada saat itulah dia akhirnya merasa jijik. Karena tantangannya, Luna membuat Jabari bertarung untuknya di turnamen semesta mendatang. Dia tidak tahu apa yang dia harapkan dari hasilnya. Tapi mungkin dia akhirnya mencari kendali di luar tindakan tidak bermoralnya di kamar tidur. Oleh karena itu, turnamen semesta diadakan di klan Bulan. Meskipun ayah Luna sangat marah ketika putrinya dengan sengaja memprovokasi putra mahkota klan Dewa Kaisar, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena kata-kata itu sudah diucapkan. Dengan sikap Jabari yang arogan, bagaimana mungkin ia berpikir akan kalah? Luna tidak tahu apa yang diinginkannya saat itu. Faktanya, dia sama sekali tidak berharap untuk lepas dari pernikahan. Bagaimanapun juga, Jabari jelas merupakan talenta tertinggi di generasi ini. Meskipun klan Viserion memiliki putra mahkota dengan kaliber serupa, dia sudah berusia berabad-abad pada saat itu. Karena itu, bagaimana dia bisa berpartisipasi? Jadi, klan Ahpuh sama sekali tidak menganggap sikap Luna sebagai sesuatu yang bertentangan dengan martabat mereka. Malah, mereka menganggap tindakan pembangkangan terakhir yang dilakukan seorang gadis kecil cukup menggemaskan. Namun, saat itulah suaminya masuk ke dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ayahnya tidak lagi mengendalikannya. Klan yang kuat tidak lagi mengendalikannya. Sebaliknya, seorang pria dengan energi yang lebih terang dari yang pernah dia lihat mengambil alih hidupnya. Tapi kali ini, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Itu bukan untuk memanfaatkannya demi kecantikannya, itu bahkan bukan untuk memuaskan semacam nafsu mendasar dan menjijikkan. Suaminya menyelamatkannya demi dia dan demi dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, seseorang mengambil kendali bukan demi kepentingan mereka. Manfaatnya, tapi untuknya. Saat Dion menembak jatuh ayahnya yang mengamuk, menggendongnya dan mengaum agar dunia mendengar bahwa dia adalah wanitanya, hati gadis Luna berdebar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Pada saat itu, dia melihat sekilas suaminya. Fitur tampan. Dia merasakan detak jantungnya yang tegas, bukan seberapa besar vitalitas yang digerakkannya. Alih-alih melihat bola energi, dia akhirnya melihat manusia untuk pertama kali dalam hidupnya. Tapi kemudian, semuanya diambil. Dengan turnamen alam semesta yang berlangsung di klan Bulan, mata seluruh kuadran diarahkan ke planet Heaven. Biasanya hal ini tidak menjadi masalah. Namun tiba-tiba kekuatan keluaran sebuah planet yang seharusnya berlevel rendah meroket ke ketinggian yang belum pernah terlihat sebelumnya karena energi yang diperlukan untuk memproyeksikan gambar ke seluruh kuadran. Sayangnya, hal ini menarik perhatian kuadran terdekat. Tidaklah normal jika ada hasil seperti itu di wilayah tersebut, jadi mereka dengan penasaran mengalihkan pandangan secara mendadak, hanya untuk menemukan konstitusi yang telah mereka cari. Selama ribuan tahun, mereka turun dari langit, bersemangat dan tak terkendali.
Lagi pula, mengapa mereka peduli dengan kuadran kecil ini? Mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada klan Viserion dan Ahpuf. Tapi, mereka benar-benar telah berhasil, karena di planet kecil ini ada seorang ahli yang mereka takuti sampai ke lubuk hati mereka yang terdalam. Ayah Dion. Dengan kemunculan Ayah Dion, sesuatu yang tadinya tampak sederhana, yaitu merebut kecantikan dari keluarga lemah, menjadi kekacauan yang rumit. Yang lebih mencolok lagi, Dion tidak dapat mengingat satupun dari peristiwa-peristiwa ini karena satu dan lain hal, meskipun ia diduga telah membuka semua ingatannya setelah ia menjadi dekat dengan Amporae. Luna memejamkan matanya, memaksakan diri keluar dari lamunannya. Dia membenci kenangan berikutnya. Faktanya, itu membuatnya semakin membenci dirinya sendiri. Dia diam-diam menatap Nina yang tertidur lelap di bawahnya, menahan desahannya. Emosi yang rumit melintas di mata ungunya, tapi dia tetap diam. Sebaliknya, dia dengan lembut menggulingkan tubuh mungilnya dari tempat tidur, merentangkan tangannya saat energi udara tiba-tiba bergerak di bawah komandonya, membersihkan tubuhnya. Bahkan rambut peraknya yang acak-acakan sekali lagi terlihat rapi tanpa kusut, seolah-olah dia baru saja menghabiskan waktu berjam-jam menyisirnya. Dengkuran menggemaskan Nina memenuhi ruangan suci saat Luna diam-diam mengenakan gaun putihnya. Saat itu juga, dia tanpa ekspresi. Seolah-olah emosinya tidak hanya bergejolak, dan jelas dia sudah mengambil keputusan. Melihat ke arah buku tebal seni pemurnian naga, Luna mulai menghitung. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah harta paling penting dari klan Viserion. Faktanya, biasanya klan cabang tidak mungkin memiliki versi lengkap, namun yang ini memilikinya. Selain itu adalah salinan aslinya. Seni pemurnian naga adalah teknik yang bahkan lebih kuno dari zaman sekarang. Jika ada yang mengatakan bahwa klan Viserion hanya bangkit karena hal itu, tidak akan ada yang menganggapnya berlebihan. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, klan Viserion tidak sebesar klan Dewa Kaisar. Namun, dalam kurun waktu yang bisa dianggap singkat, hal itu telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Menggunakan waktu kurang dari 1 juta tahun untuk naik ke status klan Dewa Kaisar di masa-masa seperti ini hampir tidak pernah terdengar. Namun para Viserion berhasil melakukannya. Viserion juga beruntung. Ras naga yang biasanya arogan tidak mau peduli pada garis keturunan setingkat dewa saja karena itu setara dengan binatang transenden belaka. Mereka menganggap tidak pantas bagi mereka untuk peduli tentang masalah ini. Dengan demikian, mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan. Mereka juga tidak memiliki musuh yang tidak ada duanya. Dapat dikatakan bahwa pencetus teknik tersebut telah memikirkan segalanya demi penerusnya. Mengetahui semua itu, Luna yakin ini adalah cara terbaik untuk menghancurkan upaya suaminya dalam membentuk sekutu tersebut. Veles bukan hanya sudah tidak puas dengan tindakan Dion sejak lama, jika dia melewati batas ini, Luna tahu bahwa pembicaraan mereka akan sia-sia. Mata ungu Luna diam menganalisis formasi perlindungan di sekitar buku tebal itu. Ada 3 formasi, 1 umpan, 1 yang benar, dan 1 lagi yang sensitif terhadap waktu. Yang pertama dimaksudkan untuk membuat perampok tersandung dan bertindak sebagai pemicu untuk memperingatkan dan meningkatkan perlindungan. Yang kedua adalah alasan Luna tidak bisa begitu saja meraih dan mengambilnya. Sementara yang terakhir memastikan bahwa meskipun 2 yang pertama dilewati, ia akan dapat mendeteksi fakta bahwa buku besar itu telah hilang setelah jangka waktu tertentu berlalu. Luna melihat tidak ada kesulitan dalam hal ini. Dia secara alami memahami cara kerja segala sesuatu berdasarkan aliran energinya, dan karena energi menyelamatkannya, dia dapat menghilangkannya dengan sebuah pikiran. Oleh karena itu, penyelesaian ketiganya adalah permainan anak-anak. Dia bisa melakukan sesuatu yang bahkan Dion dengan jiwa tidak tersegel pun perlu berhari-hari, dalam hitungan detik. Namun, dia sengaja membiarkan formasi ketiga saja, hanya menyesuaikannya agar berangkat berdasarkan spesifikasinya. Lagi pula, jika dia mencurinya dengan sangat sempurna, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyadari bahwa benda itu hilang? Hanya dengan satu sapuan tangan, buku tebal itu hilang begitu saja air mata jatuh ke tanah yang dipol. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 790 mengapa? Setelah pertemuan yang berlangsung sekitar 4 jam atau lebih, Dion dan Veles akhirnya menyelesaikan semua yang mereka butuhkan untuk perang yang akan datang. Menurut perkiraan Dion, klan bulan akan bertindak 3 hari lebih awal. Namun, saat itulah Veles memberitahu dia bahwa mereka belum mengubah kecepatan persiapan mereka. Mendengar hal tersebut, Dion tertawa sendiri. Dia tahu bahwa Jabari adalah raja yang sombong, tetapi dia tidak berpikir dia akan begitu sombong untuk memberinya, Dion Sacharo, waktu yang cukup untuk bersiap. Dia pasti bosan hidup. Dion sudah berencana memberi pelajaran pada Jabari karena berani merancang wanita yang disebutnya miliknya. Tapi, menghinanya seperti ini membawa kemarahan Dion ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin karena, jauh di lubuk hatinya, dia belum menempatkan Luna pada posisi yang sama dengan istri-istrinya yang lain, atau bagaimana mungkin kejadian sepele seperti itu bisa membuatnya lebih marah daripada sebelumnya. Pada akhirnya,
Dion bersandar di kursinya, memejamkan mata dan mendesah dalam hati. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan pada Luna. Dia sekarang berdiri di jalan yang bercabang dua. Apakah dia akan berada di sisinya seumur hidup, atau dibuang olehnya akan diputuskan hari ini? Melihat Dion memejamkan mata seperti itu, Veles menunggu dengan sabar. Akhirnya, Dion terbangun dari pikirannya, berdiri. Sekarang waktunya untuk pergi, kata Dion, bersiap untuk pergi. Saat kedua pria itu hendak mencapai pintu, seorang tetua luar dari klan Viserion menyerbu masuk, ekspresi gelisah dan marah terlihat di wajahnya. Bagi seorang lelaki yang berkultivasi hingga bernapas begitu keras, dan hingga dia melupakan tempatnya dan menyerbu ke dalam pertemuan pribadi. Dapat dibayangkan betapa pentingnya informasi yang dibawanya. Veles mengerutkan kening saat melihat ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat ketidakpuasan rajanya, sang sesepuh segera menyadari kesalahannya. Meskipun dia mungkin seorang penatua, itu hanya karena dia telah berhasil mencapai tingkat surgawi. Adapun otoritas sejatinya, sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan pusat kekuatan klan yang sebenarnya. Agar dia bisa masuk ke ruang kerja raja, hak apa yang dia miliki? Berkeringat dingin, lelaki tua itu berlutut, membenturkan dahinya ke tanah marmer. Raja, mohon maafkan hamba rendahan ini. Jika itu tidak penting, aku tidak akan berani bertindak seperti itu. Veles berhenti, sebelum mengangguk. Dia memahami hal ini juga, jadi dia tidak langsung bereaksi. Ditambah lagi, pertemuannya dengan Dion sudah selesai. Jika tidak, mustahil bagi sesepuh itu untuk menerobos bahkan jika dia 100 kali lebih kuat. Berbicara, Dion tetap diam di sisi temannya, ekspresi wajahnya datar. Namun kenyataannya, hatinya sedang kacau. Perasaan yang selama ini ia pendam terhadap Luna datang deras ke puncak, mendidih dan membakar nadinya dengan rasa panas yang bahkan tak mampu ia atasi. Napasnya menjadi pendek, dan hanya sepersekian detik yang dibutuhkan lelaki tua itu untuk menjawab, terasa seperti memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Dengan kecepatan berpikir Dion, sepersekian detik terasa sangat menyiksa. Dia ingat kata-kata yang dia ucapkan pada dirinya sendiri beberapa saat yang lalu. Dia bersamanya, lagi dan lagi. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Membalas yang mulia, pelayan itu tidak berdiri, terus membungkuk hormat. Klan barbar yang kita asimilasi beberapa bulan lalu tiba-tiba mulai menimbulkan masalah. Mereka telah mengirimkan beberapa orang surgawi dan bahkan ahli formasi Dao mereka untuk menduduki kota-kota di sekitar mereka. Kami telah menerima kabar tentang penjarahan mereka. Jika kita jangan segera bertindak, sebagian besar wilayah pinggiran kita akan digerogoti. Sementara Veles sangat marah hingga uap mulai membasahi rambut hitam panjangnya dengan keringat. Dion secara tidak sengaja menarik napas dalam-dalam, hampir pingsan karena lega. Dia berpikir bahwa dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari cap emosi yang ditempatkan Luna di jantungnya setelah dia menaklukkannya, tetapi momen kesakitan itu membuktikan sebaliknya. Emosi pengkhianatan dan kepahitan yang berputar-putar mengancam akan membanjiri indera Dion, membuatnya, seorang pria yang biasanya memiliki kendali penuh atas tubuhnya, hampir menyerah dalam segala hal. Apakah mereka lelah hidup? Raungan Veles menggemparkan klan, menyebabkan warga berdoa untuk kedua kalinya pada hari itu. Faktanya, Veles tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia pikir dia memiliki kesepakatan bersama dengan orang-orang barbar itu. Tentu saja, risikonya kecil untuk menerima mereka, tapi dia punya tingkat kepastian tertentu dalam melakukannya. Dia bahkan telah menikahi putri kepala suku mereka dan bertahan sebagai selir kekaisaran. Mengetahui betul betapa pria itu sangat menyayanginya, dan dia berani memulai serangan terhadap klan Viserionnya, Veles sangat marah. Tetua itu gemetar di tanah, tidak mampu menahan tekanan Veles meskipun memiliki tingkat guncangan yang lebih tinggi. Pada saat itu, kemarahan Veles menggelisahkan tubuhnya, menyebabkan darahnya menderu-deru. Untuk kedua kalinya pada hari itu, dia menerobos lagi, menyebabkan aliran energi surga berputar di langit, menabrak Raja Viserion dengan kecepatan yang mirip dengan air terjun. Tubuhnya menonjol ke sisi lain. Menambah tinggi badannya setengah meter yang segera dia kendalikan menjadi kekuatan yang padat sebelum memendekkan dirinya ke ketinggian sekitar 2 inci lebih tinggi dari aslinya. Sekarang dia berdiri lebih tinggi dari Dion 66 dan bentuk pertarungan tahap ketiganya akhirnya terkonsolidasi. Dion tersenyum ketika melihat ini. Seharusnya Veles memerlukan waktu beberapa jam untuk melakukan ini, tapi bukankah sudah beberapa jam berlalu? Apalagi ketika dia berbicara dengan Dion, budidayanya perlahan-lahan disesuaikan. Dia hanya membutuhkan satu dorongan lagi untuk melakukan inovatif, dan itu datang dalam bentuk kemarahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa emosi adalah alat yang penting untuk menjaga, itulah sebabnya temperamen Anda membuat perbedaan besar dalam jalur yang harus atau tidak boleh Anda ambil. Jelas sekali Veles sangat cocok dengan garis keturunan naga miliknya. Selain itu, Dion bisa mengerti kenapa Veles begitu marah. Ia memahami, dari ingatan yang telah ia buka, bahwa meskipun Veles tampil menonjol, ia bukanlah orang yang gegabah,
hal itu dibuktikan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan Dion untuk meyakinkan dirinya agar menyatu dengannya. Ini semua berarti satu hal, dia tidak akan begitu saja mempercayai orang-orang barbar, dan agar dia bisa mempercayainya, dia punya semacam asuransi. Mengenai siapa orang barbar itu, tidak ada definisi pasti untuk mereka semua. Sebaliknya, mereka semua terjerumus ke dalam payung kehidupan yang serupa. Orang barbar, juga dikenal sebagai penggarap nakal, seringkali merupakan penjahat yang dikucilkan dari klan sebelumnya karena alasan tertentu. Setelah berhasil melarikan diri dari lumpuhnya budidaya mereka akhirnya pergi ke planet-planet terpencil, mencari perlindungan dan memulai komunitas mereka sendiri. Seringkali, agar tetap rendah hati, mereka terus melakukan kejahatan. Lagi pula, jika mereka memulai klan mereka sendiri, jika mereka tumbuh terlalu besar, klan lama mereka akan menemukan kesamaan dan mengejar mereka lagi. Jadi, mereka biasanya relatif kecil dan tidak memiliki hukum. Ketika seseorang mencengkeram klan atau sekte mereka, hampir dapat dipastikan bahwa otoritas tersebut akan kehilangan pukulannya. Di mata klan, bagaimana mereka bisa membiarkan penjahat yang mengetahui rahasia mereka menyebarkan dan berpotensi menyebarkannya? Hal ini tidak dapat ditoleransi. Memahami hal ini, satu hal yang jelas, semua orang barbar sangat beruntung, atau sangat kuat di luar dugaan. Untuk menghindari kemarahan seluruh klan, bakat seperti apa yang Anda butuhkan? Tentu saja, ada beberapa yang hanya beruntung, tetapi sebagian besar terlalu kuat untuk mati di bawah tangan klan mereka. Inilah sebabnya, meskipun merupakan klan barbar, mereka memiliki banyak ahli formasi surgawi dan Dao. Dari pemahaman Dion, setidaknya ada beberapa ratus surgawi tingkat tinggi. Dan beberapa lusin formasi Dao, dengan pemimpin mereka berada di tahap kelima. Budidaya seperti itu hampir tidak pernah terjadi, terutama di planet kecil ini. Bagaimana Veles mengoreksinya? Dion tidak tahu. Namun, jelas bahwa mantan temannya mengira dia telah berhasil, padahal sebenarnya tidak. Veles menyerbu keluar ruangan, melangkahi tetua yang masih berlutut dan tidak lagi mengganggunya saat dia melangkah melewati kastil, berteriak agar para tetua menemuinya sekarang. Ratusan pria, mulai dari pria muda hingga pembuat kode yang lebih tua melintas di langit. Ironisnya menggunakan lubang yang Veles ledakkan melalui kastil pada hari sebelumnya ketika dia memaksa melawan Dion untuk turun ke aula utama. Rajaku! Seruan suara terdengar saat mereka semua berlutut. Namun, meski menunjukkan rasa hormat dan hormat, kemarahan Veles tidak bisa diungkapkan sedikitpun. Alasan pria terkutuk yang setengah matang dan terowongan itu telah menimbulkan masalah di kerajaanku. Keberanian bajingan itu setelah aku memberikan kejahatannya masa lalu manfaat dari keraguan. Apakah aku tidak memperlakukan mereka dengan baik? Bukankah aku menikahi putrinya? Apakah aku tidak memperlakukannya dengan baik? Satu-satunya hal yang aku, Raja Viserion, tidak akan dipertahankan adalah pengkhianatan. Aku ingin mayatnya yang dipenggal berada di hadapanku pada hari ini. Aku ingin kulitnya tercabut dari tulangnya. Aku ingin dagingnya tergores hingga tak dapat dikenali lagi. Aku ingin mata dicungkil dan kejantanannya hancur. Aku ingin dia dengan garis-garis air mata asin bercampur darah tergeletak di hadapanku. Apakah kamu mengerti? Suara Veles menggema ke seluruh kota, kemarahannya menggema di telinga semua orang yang hadir. Mungkin hanya Dion yang benar-benar tidak mempengaruhi. Tidak ada yang tahu bagaimana Veles berhasil mengasuh dan mencapai setengah langkah King River Scale, tetapi orang dapat membayangkan bahwa dia telah melakukan banyak pertempuran berdarah. Pria seperti itu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Pada saat yang sama, bagaimana mungkin Dion tidak mengatakan bahwa ini adalah sebagian peringatan untuk dirinya sendiri? Siapa lagi yang punya kemungkinan besar Veles? Bukankah itu dirinya sendiri? Namun, Dion tidak punya niat untuk melakukannya. Meskipun Veles mungkin skeptis, Dion dengan tegas menentang klan bulan terlepas dari apa yang mungkin terjadi di masa lalunya. Satu-satunya jalan sejatinya untuk bertahan hidup adalah dengan Veles di sisinya, dan itu juga membutuhkan kepercayaan penuh darinya. Tiba-tiba, saat Veles mengamuk, langkah canggung namun cepat dari seorang wanita yang memegang ujung gaunnya terdengar samar-samar. Dia adalah wanita cantik yang lembut. Dan meskipun dia bukan orang dari dunia lain, kota kecil pun kemungkinan besar akan memiliki seseorang dengan badan tinggi seperti dia yang akan mengambil alih kepemimpinan sebagai wanita paling cantik. Namun, saat ini, kecantikan lembut itu meneteskan air mata di wajahnya saat dia berlari, di setiap langkah. Bagi seseorang yang tidak terkoordinasi, Dion belum pernah melihatnya. Tapi, saat itulah dia menyadari bahwa kecantikan yang malang ini hanya berada pada tahap dasar. Mengapa ada keindahan yang begitu rapuh di sini? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.